Setan! Bentak Damian, mengibaskan tangannya sendiri guna sebagai kipas. Karel di sebelahnya melakukan hal yang sama seperti apa yang Damian lakukan. Adik kelas mereka yang cupu dengan kacamata minusnya terlihat gagap menerima selembar uang merah yang Damian lempar. Lama, lo mau gue mati kehausan di sini? Sesebentar, katanya, berlari menuju kantin sekolah yang jaraknya tidak dekat. Menikmati banget lo jadi kakel yang bentar lagi lulus, kekeh Karel. Damian ini paling anti yang namanya suruh-suruh kayak tadi. Cewek kemarin? Tanya Damian ketika melihat Karel bersama Amel kemarin. Karel melunturkan tawanya, wajahnya menjadi serius jika Amel dibawa-bawa. Lo nggak lupa kata gue kan? Gue inget, balasnya. Lo inget tapi tetep nggak bisa buang sifat baca asteris ngan lo itu, lo brengsek. Karel menghela napas, bukan gue yang rayu dia sendiri yang datang ke gue. Dan lo terima, lo pikir diri lo ini tong sampah. Skakmat, benar tidak ada gunanya membela diri di hadapan Damian. Ujung-ujung akan salah, padahal kan memang salah. Gue peringetin sekali lagi, kalau sampai cewek gue nangis karena sahabatnya disakitin sama lo. Gue nggak main-main, bukan bikin lo dirawat di UGD selama 1 minggu, atau bisa aja patahin tangan lo biar nggak modus lagi. Anjir, Karel merinding dengan ancaman itu. Padahal hanya kata-kata, tapi seperti nyata dan bisa dia rasakan. Kalau masih mau main-main, jangan jalin hubungan sama orang lain. Secara nggak langsung, sifat bregesek lo ini membuat orang trauma. Setelah kenal Hasya, mendadak isi otak lo ceramahan doang ya, balas Karel. Gue serius Rel, gue cerewet gini karena gue nganggep lo keluarga gue sendiri. Senyuman Karel meluntur, dia paham dengan semua kata-kata yang Damian tujukan untuknya. Paham betul kalau laki-laki ini mencoba menyadarkannya dari sifat yang sangat buruk ini. Gue udah suka, bukan cuma sekedar sayang doang. Tapi lo tahu, godaan yang datang ngebuat gue kadang oleng. Artinya lo belum siap sama hubungan dengan satu orang, pilih cewek lo atau tinggalin sifat buruk lo ini. Kita nggak akan tahu, kedepannya lo kemakan sama karma yang mana. Damian menyentuh bahu Karel. Gue udah bilang sama lo, keluarga kita boleh broken home. Tapi jangan karena keluarga kita yang hancur, lo juga hancurin diri lo sendiri. Karel menunduk, benar. Seharusnya dia bisa tahan dengan godaan adik kelasnya yang montok itu. Gue salah, kayaknya kalau Dinda tahu dia bakalan minta putus. Resiko, balas Damian, memejamkan mata dari silaunya sinar matahari di jam makan siang ini. Pesanan kamu. Damian membuka mata, menatap kantung plastik berisi pesanan makanannya dan juga si pemberi yang tidak lain adalah guru yang memusuhinya. Kamu sebentar lagi akan lulus, bahkan hanya menghitung hari. Bersikaplah dewasa, membuli adik kelasmu tidak akan membawa keuntungan. Daniel, guru muda yang entah kenapa sangat terusik dengan sikap semena-mena Damian. Tang Yu, sisanya bisa lo gunain untuk beli bensin misalnya. Daniel memejamkan mata, menahan marahnya menghadapi bocah nakal yang senangnya berbuat onar. Saya akui kamu pintar, tapi sayangnya attitude kamu yang sangat kurang. Ingat, sepintar apapun kamu yang orang cari adalah attitude-nya. Damian menguap, Anda bisa pergi, jangan mengurusi urusan murid yang sebentar lagi tidak menginjakkan kakinya di sekolah ini, balasnya, tenang namun Daniel tahu ada kejengkelan di sana. Makasih untuk repot-repot gantiin tugas si cupu, ucap Damian lagi sebelum Daniel pergi. Pria itu tidak bicara, langsung pergi dengan hati berapi-api. Gili berani bener, dia guru loh, ucap Karel lagi. Terus, balas Damian masa bodoh, membuka bungkus rotinya dan memakannya dengan nikmat. Karel geleng-geleng kepala, sudah di luar batas pemberontakan temannya ini.
Guru baru dan masih muda itu terkenal killer melebihi guru bimbingan konseling mereka, tapi Damian, temannya ini berhasil menaklukkan si galak hanya dengan kalimat pendeknya. Karel harus banyak-banyak berguru, astaga. Giliran yang jelek aja belajarnya niat banget, dasar manusia. Di tempat lain Hasya menunduk, dadanya berdebar kencang. Gugup dan takut, dia seperti lupa cara bernapas dengan benar di hadapan dua orang yang auranya sangat mencengkam. Jadi kamu? Ucap kakek Damian pada Hasya. Kekasih Damian, jawab Abraham, mewakili Hasya yang saat ini tidak bisa menjawab. Jangankan menjawab pertanyaan apa yang Manuel tanyakan, membuka mulut saja terlihat sulit. Kamu mengulang kesalahan Abraham. Tidak ada kesalahan, semua itu terjadi karena keserakahan Anda. Manuel langsung tutup mulut, memijat pangkal hidungnya. Seperti kembali ke titik beberapa tahun yang lalu. Di mana orang tua kamu? Tanya Manuel, suaranya sebenarnya tidak seram tapi auranya yang membuat orang sungkan tidak terkecuali Hasya sendiri. Dia yatim, hidup dan besar di panti. Kamu menjadi translator, dia tidak bisa bahasa manusia hingga kamu menjawab pertanyaan Dedi. Hanya, saya besar di panti asuhan, jawaban dengan suara tergagap dan lirih itu mengalihkan pandangan Manuel. Kamu dibuang keluargamu? Pertanyaan sakit, tapi harus Hasya akui. Entah benar dibuang atau hanya dititipkan. Saya tidak tahu untuk itu. Jelas kamu dibuang, apalagi yang perlu dipertanyakan, ucap Manuel sinis. Jaga bicara Dedi. Hasya semakin menunduk dalam. Apa yang kamu banggakan hingga berani menjalin hubungan dengan cucu kesayangan saya? Kamu tahu Damian bukan anak remaja biasa. Kamu mengincar harta bukan, karena tahu Damian anak kolong merat. Diam Dedi. Pertanyaanmu menyakiti hati Hasya. Bentak Abraham, alangkah menyesalnya dia tadi mau mempertemukan mereka. Bisa kamu keluar, biarkan Dedi berbicara dengan gadis panti asuhan ini. Bahkan menyebut nama Hasya saja Manuel enggan, dan itu membuat Hasya merasa rendah diri. Keluar, ucap Manuel lagi, karena Abraham tetap di posisinya. Jangan mengujiku, rumah ini, tempat duduk ini bahkan lantai yang Dedi pijaki sekarang adalah milikku. Manuel mendengus lirih, kamu lihat kurang ajarnya tuanmu ini bukan? Hasya mendonggak, kaget dengan perkataan Manuel. Keluar Abraham, jangan lupa kamu masih di bawah Dedi. Ah sialan, kenapa kekuasaan selalu berpihak pada pria tua bangka bau tanah ini? Dan dengan sangat terpaksa, Abraham berdiri dari duduknya. Hasya, panggilnya. Jangan masukkan dalam hati sebuah hinaan itu, ingat dia hanyalah kakek Damian. Yang berhak dan yang akan menikahkan kalian adalah saya selaku ayah kandung Damian, ucapnya, sebelum keluar dari ruang kerjanya sendiri karena usiran Manuel yang tidak sabaran. Hingga sekarang, hanya tinggal mereka berdua di sini. Kamu takut dengan saya? Tanya Manuel. Ingin sekali Hasya berteriak dan berkata iya, tapi dia tidak berani. Hanya duduk dengan kepala tertunduk. Apa yang membuatmu tertarik dengan cucu saya selain hartanya? Kamu murahan sekali, selera tinggi tanpa melihat di mana seharusnya kamu berada. Hasya memejamkan mata dengan hinaan itu, dengan keberanian penuh yang entah datang dari mana. Hasya mengangkat wajah angkuh, seperti yang pernah Damian ajarkan padanya dulu. Terima kasih, saya memang hanyalah seorang gadis yatim piatu yang tidak tahu orang tuanya di mana dan tidak tahu apakah dibuang atau apa. Saya memang bukan orang kaya, saya hanyalah pembantu yang mencoba mencari makan sendiri tanpa bantuan tangan orang lain. Hasya menarik napas dalam-dalam, semua kalimat itu keluar tanpa dia bisa tahan. Saya tidak sekaya Anda, saya juga tidak memiliki barang mahal yang melekat di tubuh saya.
Tapi saya punya harga diri yang lebih mahal dari semua barang branded yang Anda miliki. Maaf kalau bicara saya terkesan kurang ajar. Saya mencintai Damian karena ketulusan hati, bukan karena siapa dan apa yang dimilikinya. Hasya tersenyum tipis. Saya punya attitude yang Anda tidak punya. Saya melewati banyak hal yang mungkin Anda sendiri tidak mampu lalui. Terima kasih karena meremehkan saya, karena Anda motivasi saya untuk merubah diri menjadi semakin baik, semakin besar. Manuel menyinggungkan senyumannya, tanpa membalas perkataan Hasya. Manuel mengeluarkan sebuah kotak merah dengan cincin mahal di dalamnya. Kamu benar, saya tidak memiliki apa yang kamu miliki. Untuk itulah, terimalah ini. Hasya bingung, cincin mahal ini untuk apa? Terimalah, saya memaksa karena kamu sendiri tahu saya tidak suka penolakan. Maaf, maksud Anda? Anda melamar saya atau menyogok saya dengan cincin ini? Tanya Hasya bingung, wajah polosnya yang sangat kentara itu membuat Manuel tidak bisa menahan tawa. Bukan, pikiranmu sempit sekali wahai anak ingusan. Lalu apa? Anda membuat saya bingung. Kesalnya tapi tetap saja terlihat imut. Sebagai pengikat, Damian dan Abraham tidak melakukannya, maka saya yang akan melakukannya. Maksudnya? Bingung Hasya, makin kesini makin tidak beres saja kakek Damian ini. Saya ingin kamu bertunangan dengan Damian. Cincin ini akan mengikat kamu untuk tetap setia pada cucu kesayangan saya. Di tempat lain seseorang mendengus kesal. Sarah melirik jam tangan mahalnya yang sudah menunjukkan waktu 11 siang dan artinya dia sudah duduk di sini selama hampir 2 jam. Kemana si kakek tua ini? Geramnya, rasanya pinggangnya ingin copot karena terlalu lama duduk. Kau! Tunjuknya pada asisten pribadi Manuel. Katakan padaku kemana perginya Om Manuel, jangan sembunyikan dan jujur padaku. Kecamnya habis kesabaran. Tapi asisten Manuel memilih diam bahkan menganggap kalau Sarah seolah-olah tidak ada di sekitarnya. Sarah meremas baju mahalnya hingga kusut, kurang ajar. Tua bangka ini mulai berani mempermainkannya. Kau kira aku tidak berani menyerangmu? Lirihnya, menatap ke depan penuh dengan dendam. Bilang pada Om Manuel, aku di sini menunggunya lama hingga 2 jam. Suruh dia menghubungiku, dan aku akan katakan padanya untuk mengganti asisten yang bisa bicara bukan yang diam layaknya batu. Dengan angkuh Sarah keluar dari penthouse Manuel, sementara asisten Manuel hanya mengedikkan bahu acuh. Hanya menumpang tapi berlaga seperti pemilik, wanita tidak tahu diri, gumamnya. Sementara Manuel, dia masih duduk berhadapan dengan Hasya yang sedari tadi diam mengamati cincin pemberiannya. Saya tahu kamu ragu. Hasya mendonggak, sejurus kemudian menggeleng cepat. Saya terlihat seperti kakek-kakek galak. Polosnya Hasya mengangguk, menghadirkan secarik senyum di wajah Manuel yang sudah keriput namun masih tetap tampan. Saya tidak ingin bertele-tele, gunakan cincin itu dan kalian resmi bertunangan. Boleh saya tanyakan sesuatu? Tanya Hasya hati-hati. Utaran yang mengganjal itu. Hasya menarik napas dalam lalu membuangnya, keberaniannya beberapa menit lalu mendadak menghilang terbawa angin. Meski sekarang Manuel lebih manusiawi tapi tetap saja Hasya kagok. Katakan, jangan takut, ucap Manuel mulai jengah, dia paling tidak suka waktunya terbuang percuma. Kenapa maksud saya kenapa Tuan melakukan ini, yang saya tahu Tuan tidak menyukai saya? Pertanyaan bodoh. Balas Manuel menghilangkan kepercayaan diri Hasya. Maaf atas pertanyaan lancang saya. Kamu sangat bisa akting. Kemana gadis ingusan yang tadi dengan sangat berani menjawab saya bahkan mengangkat dagunya angkuh. Hasya menunduk, membuat Manuel tidak bisa menahan senyumannya lagi. Awalnya saya tidak inginkanmu yang menjadi pendamping cucu satu-satunya saya.
Tapi melihat berapa sukanya Damian pada kamu membuat saya harus memutar otak dan hati untuk bisa menerima gadis yang tidak jelas asal-usulnya. Fakta memang selalu sakit, apalagi mulut orang yang tidak memikirkan perasaan orang lain. Kamu mengubah Damian, dia keras kepala tapi bersama kamu dia mengurangi sifatnya itu. Manuel menghela napas, susah memang bicara dengan anak zaman sekarang. Tidak suka bukan berarti tidak akan suka selamanya, kamu lemah tapi kuat. Itulah poin pertama yang saya sukai, kamu lembut tapi tegas itu poin keduanya, dan lagi kamu benar. Banyak hal yang ada di dalam diri kamu yang tidak saya miliki. Hasya mengangkat wajah dengan sedikit takut. Saya melakukan ini bukan karena hanya demi Damian atau Abraham. Tapi saya melakukan tindakan jauh seperti ini karena saya menyayangi keluarga saya, ucap Manuel tersenyum getir. Kamu mungkin tahu betapa kelamnya keluarga ini, jadi tidak perlu saya jelaskan ulang lagi. Manuel tersenyum, saya beri kamu waktu, tapi sementara itu cincinnya akan tetap bersama kamu. Manuel pergi bersama kursi rodanya, meninggalkan Hasya yang kebingungan dengan keputusan apa yang harus dia ambil. Lebih sulit dari matematika, lirih Hasya. Tak lama kemudian, Damian turun dari motornya tanpa melepas helm, saking paniknya dia melihat mobil mewah yang tidak lain adalah milik si tua bangka penuh drama itu. Damian, sapa Abraham, terlihat ayahnya itu tengah duduk ditemani koran dan cemilan. Kenapa dia di sini? Tanya Damian. Ada sesuatu. Terlalu mencurigaiku anak muda, ucap Manuel memotong perkataan Damian. Di mana Hasya? Damian bertanya pada Abraham. Jangan ganggu dia sedang memikirkan keputusannya, bukan Abraham yang menjawab melainkan Manuel. Lo apain cewek gue kaparat? Bentak Damian, melangkah ke arah Manuel dan siap memberikan pukulannya tapi Abraham menahan. Damian, tahannya. Lepasin, biarin gue matiin sialan bau tanah ini. Teriaknya, mengundang perhatian pekerja lain. Damian, bentak Abraham, mendorong kasar sang putra hingga mundur dia langkah. Napas Damian naik turun seperti abis lari maraton, tatapannya tidak teralihkan dari Manuel yang santai saja seperti tidak memiliki beban. Lo, tunjuknya pada Manuel. Damian, sopan santunmu. Peringatan Abraham. Hasya baik-baik saja, mereka hanya mengobrol sebentar tidak lebih dari 5 menit, ucap Abraham. Ralat, kami berbicara 30 menit lamanya. Abraham melempar tatapan tak sukanya pada Manuel, diberi peluang malah tidak mau. Dasar tua bangka, efek umur jadi bodoh. Apa? Bentak Damian yang tadinya tidak emosi mendadak sekarang rasanya ingin menjadi gunung meletus. Jangan begitu Damian, terimalah kalau kekasihmu itu akan menjadi pengganti grandmamu. Terlihat serius padahal Manuel ingin tertawa kencang melihat ekspresi melongo putra dan cucunya. Apa? Tanya keduanya serempak. Bersiaplah, Hasya akan menjadi ibumu dan juga akan menjadi grandmamu. Abraham tidak bisa berkata-kata, kejutan apa ini? Dasar tua kaparat. Ucap Damian, melangkah menuju Manuel dengan mudah karena Abraham yang masih shock dan tidak menahannya lagi. Satu pukulan keras mengarah ke wajah Manuel hingga sudut bibir pria parubaya ini berdarah. Semua orang terkejut, tapi tidak dengan Abraham yang masih shock berat. Lo tua kurang ajar, tinggal tunggu mati aja kelamaan pakai mau nikah lagi. Hasya yang baru saja turun, bahkan belum menuruni semua anakan tangga sampai shock dengan teriakan kemarahan Damian. Segera mungkin dia berjalan ke arah sumber keributan, dan alangkah kagetnya dia melihat apa yang terjadi di ruang tamu. Damian yang menarik keras baju Manuel dengan wajah tampannya yang memerah marah, lalu Abraham yang hanya diam seperti tidak memiliki nyawa di tempatnya dan pekerja lain yang hanya berani mengintip kejadian tersebut. Itu dia,
Grandma baru kamu, ucap Manuel, tidak merasa tersinggung dengan sudut bibirnya yang berdarah. Sya, panggil Damian tidak sabaran. Lia, kenapa? Tanya Hasya bingung. Damian yang tadinya merasa mendapat sedikit ketenangan tiba-tiba kembali marah, melihat Hasya membawa kotak cincin yang pasti tidak lain pemberian Manuel. Kasih ke gue. Hasya bingung, sampai tatapan Damian terbaru ke kotak cincin yang dipegangnya. Enggak, balas Hasya. Balikin, lo nggak boleh terima tawaran tua bangka itu untuk jadi istrinya. Istri? Tanya Hasya bingung. Lo dilamarkan sama dia, lo nafsu sama dia Sya. Udah tua, nggak guna. Tinggal nunggu mati aja, gue kurang buat lo hah? Bentaknya. Nggak gitu. Jujur sama gue, lo terima dia ngasih cincin ini dan jadiin lo istrinya. Damian sudah tidak bisa diajak bicara baik-baik lagi. Cincinnya dikasih sama kakek kamu karena dia mau lamar aku untuk kamu. Apa? Kembali terulang, kedua kalinya Abraham dan Damian dibuat kaget. Menoleh cepat ke arah Manuel yang tertawa seperti iblis karena berhasil membuat putra dan cucunya kalap dengan ucapannya yang ngawur. Kena kalian. Tawanya meledak, merasa berhasil mempermainkan emosi Abraham dan Damian.